Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar pemrograman visual dengan Python dan TK-Inter. Kali ini kita akan membahas tentang text widget. Kita akan membahas tentang option dan juga metode-metode yang ada pada text widget. Di website Riva Media kami sudah berikan option dan juga metode-metode yang ada pada text widget. Rekan-rekan bisa langsung saja menuju ke rivamedia.com, kemudian belajar TK-Inter, Python, TK-Inter text widget. Di sini saya sudah memberikan list option untuk text widget. Kemudian di sini juga ada metode yang bisa Anda gunakan pada text widget. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code kita. Di sini saya sudah membuat codingan sederhana untuk membuat sebuah window di TK-Inter. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah teks di TK-Inter. Kita bisa menggunakan variabel myText sama dengan text. Kemudian untuk memunculkan kita bisa menggunakan myText. Kemudian pack. Di sini kita tambahkan window. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan rekan-rekan semuanya. Oke, kita berhasil untuk menambahkan sebuah teks pada TK-Inter. Perbedaan antara entry dan text adalah jika entry ini hanya untuk single line, kemudian text digunakan untuk multi line. Untuk option dan juga metodenya pun berbeda. Nanti akan kita pelajari apa saja option dan juga metode yang ada pada teks. Mungkin pertama kali kita akan mencoba untuk menambahkan scroll bar pada teks tersebut. Kita bisa menggunakan my scroll bar sama dengan scroll bar. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan mencoba untuk menampilkannya dengan my scroll bar, kemudian pack. Di sini saya akan merubah posisinya side. Ini saya gunakan right. Oke, seperti ini right, kemudian fill Y. Kemudian untuk teksnya akan saya posisikan side ke bagian left. Oke, seperti ini. Kemudian rekan-rekan bisa melihat di sini di dalam option text di sini ada Y scroll command. Ini digunakan untuk menghubungkan antara teks dan juga scroll bar. Jadi kita akan menggunakan Y scroll command. Di sini kita tambahkan Y scroll command. Kita akan arahkan kemana scroll barnya, yaitu kita akan gunakan my scroll bar, kemudian titik set seperti ini. Coba kita jalankan rekan-rekan semuanya. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat di sini ada teks, kemudian di sini ada scroll bar yang ada pada samping kanan. Dan di sini tampilannya masih berantakan ya. Saat ini mungkin kita tidak akan fokus pada bagaimana cara membuat tampilan scroll bar menjadi baik, tetapi di sini saya hanya ingin memunculkannya terlebih dahulu karena ini berkaitan dengan pembahasan, yaitu untuk menerapkan option dan juga metode yang ada pada text box. Oke, kita coba memasukkan sembarang teks. Apakah scroll barnya bekerja? Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini scroll barnya bekerja. Oke, sekarang kita akan mencoba option satu persatu yang ada pada widget text. Di sini rekan-rekan bisa mencobanya sendiri ya. Di sini ada BG, di sini digunakan untuk background, kemudian ada BD digunakan untuk border. Contoh ketika kita ingin menambahkan background, maka kita bisa menuliskan ini. Kemudian kita paste di sini, di bagian sini ya. Oke, seperti ini. Oke, backgroundnya berubah menjadi merah. Kemudian kita mencoba untuk menambahkan border, misalkan bordernya adalah 2. Oh maaf, ini bukan BG, border ya. Oke, di sini tidak terlalu kelihatan. Kita coba ganti dengan 50 misalkan. Maka di sini rekan-rekan bisa melihat bordernya menjadi seperti ini ketika kita menambahkan border sama dengan 50. Di sini coba kita kursor, kita ganti kursor menjadi clock, maka nanti otomatis kursor kita akan berubah menjadi kursor clock. Coba kita apply. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini kursornya berubah menjadi kursor clock. Di sini masih banyak sekali rekan-rekan semuanya, ada export selection, dan di sini saya sudah memberikan keterangannya apakah itu export selection dan kemudian bagaimana cara penggunaannya. Dan di sini ada font, ada FG ini untuk foreground, kemudian height digunakan untuk tinggi dari widget text, kemudian highlight background
yaitu warna sorotan fokus saat teks tidak memiliki fokus. Kemudian ada highlight color, opsi ini menunjukkan warna sorotan saat ada fokus pada entry. Kemudian ada highlight thickness, ketebalan sorotan defaultnya adalah 1. Kemudian ada insert background, insert border. Rekan-rekan silahkan mencobanya sendiri karena di sini saya sudah memberikan sampelnya. Rekan-rekan tinggal memasukkan saja ini pada bagian option, nanti akan terlihat perbedaannya. Oke rekan-rekan semuanya, sekarang kita akan mencoba untuk berpindah ke metode yang digunakan pada widget text. Di sini rekan-rekan bisa melihat ada nama metodenya, kemudian ada penjelasannya dan juga ada bagaimana cara menggunakannya. Jadi rekan-rekan bisa mencobanya sendiri ketika rekan-rekan lupa. Di sini saya akan mencoba untuk metode delete. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan satu button untuk mengaplikasikan metode-metode yang ada pada teks. My button sama dengan button. Oke, di sini kemudian saya akan menambahkan komen. Komennya adalah button klik seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan function def button klik my button titik pack ya. Oh, teksnya belum saya munculkan. Teks sama dengan my button. Sekarang kita coba side-nya kita rubah. Side sama dengan left. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat ketika diklik maka metode button klik akan terkonek dengan button. Oke, sekarang kita mencoba untuk menggunakan metode delete. Metode delete ini digunakan untuk menghapus karakter yang ada pada text widget. Untuk mengaplikasikannya, silakan rekan-rekan langsung saja di bagian function ini. Di sini kita akan mengakses widgetnya yaitu my text. Kemudian di sini bisa menggunakan delete. Dan di sini mulai dari manakah kita akan mendelete? Misalkan untuk mendelete semuanya, maka rekan-rekan bisa menggunakan start ini dengan 1.0. Kemudian n-nya kita bisa gunakan n. Maka ini akan menghapus semua teks yang ada pada text widget karena ini dimulai dari 1 dan diakhiri dengan n. Coba kita jalankan rekan-rekan semuanya. Ini kita mencoba untuk mengisikan sembarang di sini. Kemudian ketika kita klik, maka rekan-rekan bisa melihat teks yang ada pada text widget otomatis akan terhapus. Oke, seperti ini rekan-rekan semuanya. Sekarang kita akan mencoba untuk method get. Method get ini digunakan untuk mendapatkan teks yang ada pada text widget. Coba kita aplikasikan saja di sini. Kita akan gunakan get. Kemudian kita akan gunakan mulai dari 1.0, yaitu dimulai dari awal, kemudian sampai akhir. Kemudian kita print saja di sini hasil dari get tersebut. Oke, sekarang kita coba apply. Kita jalankan di sini, kita tuliskan, nanti kita lihat di terminal apakah method get ini berhasil untuk mendapatkan teks yang ada pada text widget. Coba kita apply. Rekan-rekan bisa melihat di sini dengan method get kita bisa mendapatkan teks tulisan yang ada pada widget text. Sekarang kita akan mencoba untuk method index. Method index ini digunakan untuk mengetahui di manakah posisi kursor ini berada. Coba langsung saja kita aplikasikan pada TK Inter. Di sini kita akan gunakan my text, kemudian index, kemudian insert. Saya akan mencoba untuk melakukan print saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita apply. Oke, saya akan arahkan di bagian sini, kemudian kita klik pada my button, maka rekan-rekan bisa melihat di sini muncul 1.6, berarti posisi dari kursor adalah pada line 1 di bagian karakter nomor 6. Jika kita pindah di sini, maka menjadi 2,7 yaitu pada line 2 kemudian karakter nomor 7. Itulah salah satu fungsi method index. Sekarang kita akan mencoba metode baru yaitu text insert. Ini digunakan untuk menambahkan karakter dalam text widget. Coba di sini langsung saja kita demokan di sini. My text, kemudian insert pada 1.0 ini akan saya gunakan untuk menambahkan teks baris pertama. Kemudian
Di sini saya akan menambahkan lagi 2.0 baris kedua. Kemudian kita tambahkan baris ketiga. Oke, seperti ini. Ini kita line ketiga. Kita bisa menggunakan backslash ya. Kemudian N digunakan untuk new line. Coba kita ini tambahkan di sini juga. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini adalah baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Kita bisa menggunakan metode insert. Kita juga bisa menerapkan pada komen ini. Di sini kita tambahkan pada function yang ada pada button klik. Di sini kita ganti dengan 4. Ini adalah baris keempat. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan. Oke, ketika kita klik pada my button, maka di sini nanti akan muncul tulisan ini adalah baris keempat. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini teks baris keempat yang sebelumnya tidak ada. Ketika kita klik button, maka akan muncul tulisan teks baris keempat. Itulah fungsi dari metode insert. Sekarang kita akan mencoba untuk C. Ini berkaitan dengan scroll. Oke, langsung saja kita praktekkan di sini rekan-rekan semuanya. C10. Semisal kita di sini akan saya terapkan pada metode klik di sini. Misalkan di sini saya akan menggunakan 5.0 ya. Seperti ini. Kemudian saya akan mencoba untuk play. Di sini saya akan mencoba mengisikan sembarang sehingga nanti baris kelima akan tertutupi ke atas seperti ini. Maka di sini rekan-rekan baris kelima ini tidak muncul karena baris 5 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ketika saya scroll seperti ini, maka scroll bar juga posisinya ada di bawah. Ketika saya klik pada my button yang fungsinya adalah my text C baris 5, maka ketika saya klik akan otomatis menuju kepada baris kelima. Inilah fungsi dari metode C digunakan untuk menuju pada baris tertentu, dan di sini saya menuju pada baris 5. Sekarang kita akan mencoba metode lain. Di sini adalah text search. Text search ini digunakan untuk mencari kata yang ada pada widget text. Coba kita terapkan rekan-rekan semuanya. Di sini kita ganti metode C ini menjadi search. Saya mulai dari 1.0 karena saya ingin mencari pada semua teks yang ada pada widget text. Outputnya adalah kita bisa menggunakan print saja untuk mengetahui indeks di manakah letak dari kata yang akan kita cari. Semisal seperti ini, saya akan menambahkan cari kata ini. Ketika saya klik, maka rekan-rekan bisa melihat indeks dari cari kata ini adalah 4.0. Itulah fungsi dari metode search digunakan untuk mencari sebuah kata pada widget text. Rekan-rekan semuanya, di sini juga masih banyak metode-metode yang ada pada text widget. Di sini ada metode marks. Di sini rekan-rekan bisa mencobanya sendiri ya. Ini ada indeks, digunakan untuk mendapatkan indeks dari tanda yang ditentukan. Di sini sudah ada contohnya. Rekan-rekan silahkan saja untuk menambahkan metode-metode ini di dalam codingan rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini juga ada metode tag. Metode ini berkaitan dengan style yang ada pada widget text. Rekan-rekan bisa mengubahnya seperti backgroundnya akan diganti menjadi seperti apa, atau kemudian ingin menambahkan underline atau menggunakan option-option lain yang ada pada metode text. Rekan-rekan bisa menggunakan metode-metode yang ada pada tag ini. Di sini ada tag add digunakan untuk menambahkan tag, kemudian ada tag config digunakan untuk mengganti, misalkan rekan-rekan ingin menambahkan background atau foreground pada karakter-karakter tertentu pada text widget, rekan-rekan bisa menggunakan ini. Dan tag delete digunakan untuk mendelete tag yang ada pada text widget. Kemudian tag remove hampir mirip tetapi nanti ada perbedaannya. Untuk perbedaannya silakan rekan-rekan semuanya amati sendiri. Nanti dengan praktek maka rekan-rekan akan tahu perbedaan dari tag delete dan juga tag remove. Oke rekan-rekan semuanya, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau saya demokan semuanya, videonya akan panjang. Jadi saya sengaja memberikan dokumentasi ini agar rekan-rekan semuanya bisa mencobanya sendiri. Di sini sudah saya jelaskan dan saya juga sudah memberikan contohnya. Silakan rekan-rekan tinggal copy paste saja di codingan rekan-rekan semuanya. Oke, hanya itu yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.